Assalamualaikum saudara-saudara. Ya, selamat datang di Ngobrol Pemuda Islam. Seduh kopimu, mari ngobrol bersamaku. Yes, alhamdulillah. Kita ada bersama saya Muhammad Akram dan sahib saya Agung Mustafa. Mr. Agung Mustafa. Mana Mister ya? Ada Mr. yang berhasil. Malam hari ini kita enggak sendiri, Mas. Iya, bertiga. Iya, memang bertiga. Kita ditemani oleh salah satu ustadz muda. Asik. Beliau adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, alumni Ma'had Abu Bakar juga. Di ustadz muda yang sangat luar biasa. Kita sambut bersama. Inilah dia, Ustadz Faisal Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Masya Allah. Kabar gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat, semangat selalu insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana? Alhamdulillah sehat Ustadz. Enggak seperti aku. Ya, alhamdulillah sehat, masya Allah. Saja grogi Mas. Biasa ya, bukan orang lanang. Oke, di ngopi malam hari ini kita mau ngobrolin apa nih Mas Agung? Ya, apa deh masalah umat. Masalah umat biasa, serabunan. Jadi ini mumpung ada Ustaz, tur 6 sisa. Jadi saya mungkin akan mengajukan sedikit pertanyaan Ustaz. Jadi kalau kita lihat di lingkungan kita atau hal-hal yang menjadi ketoladanan di luar ini kadang jadi inspirasi atau jadi kayak gambaran lah orang-orang yang terkadang itu taat agamanya, kemudian rajin sholat lah agamanya enggak, berarti terkadangnya dari segi dunia ini malah keteteran koyor kosong. Ini sederhana mending ini kosong kita tapi yang main judi, mendem, ya maksiat lah. Hal-hal yang kalau dalam agama itu dilarang, tapi malah fun-fun aja. Begitu. Jadi Iya. dia maksiat tapi hidupnya bahagia. Sedangkan yang tak beragama semakin belangsak. Nah, untuk nyikapi itu atau motivasi itu, sementara kan di dunia sekarang itu kalau kita scroll TikTok sampai mentok, ya yang dipertontonkan kan ya physically, harta, kan nggak mungkin kita pamer, kita sholatnya sedianya masuk dalam diri, anak itu namanya riya dan lain sebagainya. Nah untuk nyikapin itu atau untuk kita nggak minder ketika kita taat itu gimana Ustaz? Ya, ini pertanyaannya seringnya ada dua nih. Satu, tadi yang dimaksud orang maksiat kan otomatis dia orang Islam. Iya. Atau orang kafir, ya, orang yang tidak beriman tetapi sukses dunianya. Atau orang Islam tetapi dia masih maksiat. Ya double aja dia. Double. Iya. Jadi semuanya ya. Iya. Ya kita bahas yang Islam aja dah. Nah, Kita bahas yang Islam aja. kalau kita sama Islam ada kaidah umum nih. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Janganlah kita ini iri dengan karunia yang Allah berikan kepada sebagian kita atas sebagian lainnya. Ini kaidah yang pertama. Nah, otomatis kalau kita melihat saudara kita kok mungkin maksiat jalan, sholat terus tapi maksiat jalan. Iya. Allah STMJ. STMJ. Apa benar ya? Sholat terus tapi maksiat Maksiat jalan. Nah, ini kan orang Islam tapi masih maksiat. Lah, tetapi ternyata malah secara zahirnya, secara duniawinya malah sukses. Terus muncul pada diri kita. Baik dia maksiat terus tapi sukses. Ya apa dewi Sehingga kita ibadah dino. Iya. Nah, ini ternyata ini muncul pada diri kita ini suuzon. Suuzon sama siapa? Allah kayaknya. Iya. Waduh. Pengalaman banget ya. Pengalaman pribadi. Apa nih? Jadi berarti kita ada suuzon sama Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, unduru ila man huwa aswala minhu. Dalam masalah dunia, Rasulullah mengatakan, lihatlah, perhatikan, pandanglah siapa yang berada di bawah kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kita melihat yang atas kita. Ini sudah diingatkan Rasulullah. Tentunya. Nah, Iya. Tapi kalau misal gini kan Rasulullah itu menganjurkan supaya kita itu melihat ke bawah.
jangan melihat ke atas. Terus kalau kita melihat ke atas tapi jadikan motivasi, itu gimana kan? Tapi kadang juga terselip dengki dan lain sebagainya kayak gitu loh. Kayak mengukuri nikmat, gimana ya? Kayak ada pikiran-pikiran, kok aku harus kerja bola-balik, tapi sendiri kayak gitu. Maka kalau seperti itu kita ingat juga hadis Nabi bahwa semuanya kembali kepada Nabi dan juga kepada Al-Quran. Ya, ternyata Rasulullah sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita. Apa itu? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmu. Siapa yang ingin dunia maka hendaklah dengan ilmu. Oh ternyata wong sing STMJ tadi ternyata dia punya ilmunya. Ya, maka tahu ilmunya dia bisa sukses, gitu kan. Lah kita mungkin tahu ilmunya baru sebatas kulitnya, sehingga dapatnya ya kulitnya itu, belum dapat buah dagingnya ya. Wah, dagingnya orang itu kan. Itulah namanya sunnatullah. Ya itu tuh kayak di fenomena pemuda banget nih. Sekarang kan banyak itu yang apalagi pandemi fashionnya itu berubah. Dulu mungkin kerja, dulu mungkin aktif, karena ada pandemi otomatis taklim libur, kegiatan libur, kerja bahkan juga libur. Akhirnya fashionnya berubah dari aktivis jadi kaum rebahan. Jadi itu dia tuh rebahan, cuman pengennya itu sukses ya gitu loh. Itu fenomena yang bahkan teman-teman itu juga banyak loh, semacam ada kebanggaan diri ketika menjadi kaum rebahan. Fashionnya apa? Rebahan. Pasti kayak gitu kan. Itu biar kita jadi terutama pemuda ya, karena saya juga masih muda. Saya juga masih muda. Saya tua. Kan masih muda kan. Nah ini bahkan saya sendiri pun juga kadang mengalami seperti itu. Gimana tipsnya supaya nggak cuma jadi kaum rebahan aja di masa-masa pandemi kayak gini. Memang sekarang ini sangat memprihatinkan kita nih. Para pemuda kan captionnya tadi rebahan, mager ya, malas gerak. Karena harus produktif kan? Ya itu. Terus tiap hari pegangannya HP ya. Gadget ini tidak pernah lepas dari kita. Iya, nggak pernah lepas nih. Ya pegang kopi aja. Tak sayang kita. Nggak lepas dari kita. Ini memang sudah zamannya seperti ini. Kita tidak bisa terlepas dari HP. Rebahan pun pasti nggak tidur. Nggak. Pegang HP. Oh, pegang HP. Scrolling. Mager pun dia malas gerak kan. Tapi Iya. sebenarnya ada yang gerak. Apa itu yang gerak-gerak? Jempol. Oh, jembatan. Kamu jari. Ternyata kan ada yang bergerak. Ternyata apa? Masalahnya bukan di rebahan sama di magernya. Masalahnya ada di HP. Nah ini sudah menjadi racun kita semua. Memang HP ini netral kan dia, bisa membawa dampak pengaruh pada perilaku positif maupun negatif. Saya jadi teringat pesannya seorang imam besar yang menjadi salah satu imam madhab, yakni Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Saya dapat ini ketika kelas 2 SMP atau 2 KMI ya kalau di SMP umurnya kalau ngomong Saya masih main kan. aku K-pop ya. apa sudah ada K-pop itu waktu SMP? Ada. Sudah ada. Ada. Generasi tua. 2PM. Jadi disebut. Lanjut ini Ketika itu beliau menyampaikan seperti ini. Man lam yadukul lata'ul misa'atan. Siapa yang tidak merasakan susahnya, jerih payahnya, rekosone golek ilmu walaupun hanya sesaat, tajarru'a dullal jahli tulahan, maka dia akan merasakan susahnya rekosone jadi wong bodoh sepanjang hidupnya. Nah, ya kan. Nah sekarang kalau pemuda ini main HP, apakah dia belajar lewat HP atau malah main ngegame? Apa driver? Ya yang ngegame, ya lihat TikTok juga kan. Padahal yang tontonan di TikTok itu antara yang baik secara agama dengan yang tidak baik banyak yang mana? Enggak baik kan? Iya kan? Belum saya buka. Coba nanti saya cek. Nah, kemudian tidak sampai di situ, beliau menyampaikan lagi,
Wa man fatahu ta'lim waqta syababi. Siapa yang meninggalkan masa belajar di waktu dia muda. Jadi masa muda ini kok enggak dia habiskan untuk belajar, untuk thalabul ilmi, untuk hal-hal yang positif, maka beliau menyampaikan fakabbir alaihi arba'an li wafat. Maka bertakbirlah 4 kali untuk kematiannya. Masya Allah. Maksud enggak? Maksud sangat jelas. Kita tahu takbir 4 kali itu apa? Kasih tahu dong. Kasih tahu kan. Kasih tahu kan. Takbir 4 kali ini kan identik sholat dengan sholat Salat jenazah. Aduh. Maka Imam Syafi'i mengatakan siapa yang masa mudanya nggak dihabiskan untuk mencari ilmu, untuk hal-hal yang produktif, ya sholatkan mayit saja, dia tidak ada manfaatnya. Ini ilmu bab agama saja atau dunia termasuk dunia? Semuanya, karena thalabul ilmi, mencari ilmu kan tidak hanya ilmu dunia kan, Oh, iya. akhirat juga. Iya. Berarti intinya kita produktif ya. Iya, semangat aktivis tadi. Jadi aktivisnya tidak hanya di HP. Tidak sampai situ, masih belum selesai. Belum menyampaikan lagi. Ini yang terakhir, bait yang terakhir. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda demi Allah itu tergantung dengan ilmu dan ketakwaan. Harus selalu dihiasi dengan ilmu dan ketakwaan. Masya Allah. Anda kaum rebahan, segera taubat. Jangan rebahan terus. Harus produktif. Ya, kan produktif juga, produktif komen. Nah itu masalahnya tak. Yang produktif jempolnya. Ya, itu tadi. Maka kalau ada pemuda zaman now ini kok sih seneng rebahan, males gerak tadi, tontonannya mau nge-game, TikTok, drakor seterusnya itu disebutkan, cocok kita sebut dengan layamu walayah. Apa bu? Layamu tu walayah ya. Masa aku jawab. Artinya dulu Ustaz. Layamu walayah ya. Gak mutu tapi kakian ya. Oh, kan kira artinya. Astagfirullah. Aku mulai menyatet nih ngatir. Visi misi aku ya Ustaz. Misi bayar dosa yang penting kan niatnya masuk surga. Oh gitu. Oh. Itu namanya berhayal. Terbayar tadi ya. Banyak maksiat tapi impiannya surga, namanya berhayal. Dan itu juga tadi nyambung tadi Ustaz. Misalkan ya itu main HP dan lain sebagainya tadi. Tapi kan juga ngaji. Mohon maaf. Jadi ngaji atau Ke taklim gitu ya. Rajin ke taklim. ya kan kita kan yang penting kan nggak ninggalin perintahnya Allah. Maksudnya ya kita rebahan dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga sholat, kita juga mungkin dengerin ceramah meskipun lewat sekitar doang. Itu gimana? Itu apakah termasuk STMJ tadi? Jadi ya sholat, ya maksiat dan sebagainya. Atau lebih Kalau nonton film main HP ini kan urusan dunia berubah. Tetapi yang berubah hukumnya nontonnya nonton apa? Nah, kan begitu. Nah, selanjutnya kita ingat juga inna min husni islamil mar'i apa? Tarbuhu mala ya'ni. Merupakan suatu kebagusan daripada Islam seseorang kalau dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirimu. ya, berarti siap-siap hijrah. Masalahnya kadang gini tak. Masalah mulu sih lo tak? Memang hidup penuh dengan Ya, itu masalah. benar dengan Ini masalah. memang ada artinya. Ya ini mumpung ada Ustaz, jadi kita harus banyak-banyak Daripada konsultasi biar hidup kita nggak jadi Iya, apa. betul. Masalahnya gini tak, terkadang nggak sadar. Jadi kita kayak misal tadi kita rebahan, main handphone, terus kadang kan sekarang itu lagi viral itu ada kaum ambiar, terus joget-joget kayak gitu. Nggak sadar tak, kalau itu nggak bermanfaat, mikirnya ya salah gitu. Karena mungkin itu lebih menarik daripada taklim. Nah itu kayak gitu gimana tak? Nah, masalah ini saya perhatikan ternyata enggak zaman kita saja. Zaman Rasul pun sudah ada. Oh, sudah ada TikTok atau permasalahannya? Yuran TikTok. TikToknya beda dengan TikTok zaman sekarang. Oh, TikTok versi zaman Rasulullah. Iya. Asli. Jadi tidak lewat HP tapi langsung menyaksikan. Wah, ini lebih seru berarti. Masya Allah. Gimana langsung menyaksikan? Di sana ada miras, di sana ada apa nyanyian laki-laki perempuan bercampur.
Kan ada pada masa jahiliyah. Oh, sudah ada. Tapi ternyata itu bisa ditinggalkan oleh para sahabat. Asik. Nah, kenapa kok bisa ditinggalkan? Karena para sahabat imannya sangat kuat dan sadar betul tujuan hidup ini adalah akhirat. Berarti bisa dong kalau kita samakan sosial media yang sekarang itu seperti Gambaran jahiliyah. gambaran kejadian pada masa Rasulullah. Bisa. Ya, Karena memang kalau kita perhatikan sejarah kehidupan dunia ini kan terulang. Ya. Zaman dahulu ada pembelajaran dalam Al-Quran, orang yang sombong dengan harta, merasa hartanya itu karena usahanya, tidak ada campur tangan dari yang Maha Pencipta. Akhirnya apa? Dihancurkan. Sekarang pun ada enggak? Ada ganteng saldonya dong. Ada titik koyak-koyan. Lagi ada. Ya, ya. Itu ternyata terulang. Maka kembali memang ada yang mengatakan ini jahiliyah modern. Astagfirullah. Gimana itu, Tad? Maka kita sebagai pemuda muslim ya berusaha agar tadi meninggalkan semua yang tidak bermanfaat buat kita. Walaupun tidak bisa meninggalkan semua ya, tapi tinggalkan sedikit demi sedikit. Maksudnya ini Kan ada gitu. bukan Awal-awal. ninggalin dosa tapi ninggalin yang bermanfaat. Tidak bermanfaat. Itu masalahnya kan, karena kita itu nggak sadar kalau Sepertinya ada dosa. iya, karena soalnya gitu, Tad. Oh, ini nggak dosa, ya orang juga gitu. Dosa, coy. Dosa dong. Undang-undang aja sudah stop ya. Kalau lihat orang joget ya tidak boleh, karena aurat. Kalau yang dilihat joget itu laki-laki gimana, Tad? Malah gay. Sama. Enggak kan, nggak ada rasa, Mas. Pencinya lepas dulu deh, kita ke kajian.